Jangan takabur. Nah, itu waspada terus. Harus waspada terus Dan ya. tetap dukung Liverpool ya. Saya di Liga Inggris agak beda, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan mentor saya, tentu sudah tidak asing lagi, Profesor Nadir Syah Hussein atau Gus Nadir, dosen senior Fakultas Hukum nggak tanggung-tanggung di Monash University Australia. Alhamdulillah beliau sedang ke Indonesia melihat kali bagaimana gonjang-ganjing politik di Indonesia. Tapi tentu pasti banyak oleh-oleh dari Australia. Sekarang kita coba bicara. Gus, apa kabar Gus? Alhamdulillah baik, Mas Erik. Alhamdulillah. Tapi kayaknya masih stres karena karantina 7 hari. 7 hari karantina lumayan. Tapi Ada kritik Gus? iya, jadi peraturan pemerintah memang membingungkan karena berubah-ubah. Dari 3 hari, 7 hari, 10 hari. Tapi ya tentu kita pahami karena memang juga dinamika virus itu begitu cepatnya. Masukan Gus ini nanti saya laporkan ke Ratas. Karena penting sekali saya rasa di era seperti ini kan tentu masukan-masukan ini ada hal yang baik. Kalau saya kan dosen, jadi kalau mahasiswa itu salah 3, konten 7 masih lulus kan. Jadi karena itu pemimpin nggak perlu takut salah 1, 2, 3 itu biasa masih lulus kok. Cuman kalau salah semua problem Gus. Nah itu dia. Dan hasilnya salah satu yang terbaik di dunia kan penanganan. Alhamdulillah. Tapi ya jangan takabur. Nah itu waspada terus. Harus waspada terus ya. Dan tetap dukung Liverpool. Ya. Saya di Liga Inggris agak beda Gus. Pesantren Saya udah azab nih. Arsenal. Liverpool saya sempat ngefans ketika kombinasi Robbie Fowler sama Michael Owen. Wah. Tapi kalau Liverpool itu memang ada filosofinya yang bagus. You'll never walk alone. Oh ya, Kamu itu. tidak pernah jalan sendirian. Itu sangat sofistik sebetulnya Mas Erik. Bahwa apapun persoalan kita sebetulnya tidak pernah menghadapinya sendirian. Wah, Nah, selalu ada Tuhan yang menemani kita berjalan. Ya. Ini penjelasan seperti jadi saya ingat ini kan sekarang tagline-nya akhlak di Oh. BUMN ini. Nah ini kenapa sih kok tagline-nya pilihnya akhlak gitu? Apa karena nyocok-cocokin akronimnya aja gitu? Atau di belakangnya itu ada ide bahwa ini kelanjutan dari revolusi mentalnya Pak Jokowi? ya Atau malah dimensinya lebih luas lagi? Atau gimana ini? nah memang waktu itu terpikir ya karena pesan orang tua ya akhirnya kan tadi karakter, akhlak itu. Nah cuman karena supaya ngetren, nah akhlaknya itu ada singkatan-singkatan. Manusianya kita sendiri yang harus menjadi kunci perbaikan ini. Artinya mau pintar, tapi kalau dia nggak ada akhlak susah. Susah. Iya, dan itu kan cocok. Para kiai kan juga selalu menekankan itu di pondok pesantren bahwa adab itu diutamakan daripada ilmu. Terus kemudian juga Nabi Muhammad saja diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena gini juga Gus, kan BUMN ini sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia. Ketika figur-figur BUMN ini dipercaya, ya ini yang paling penting memang core values-nya itu gitu. Tapi yang menarik buat saya adalah core values tadi bukan dalam tataran yang abstrak. Karena kalau orang bicara adab, etika, akhlak itu kan abstrak. Tapi ketika kemudian kita ingin wujudkan dalam tataran lebih konkret, tentu kan lebih dari itu. Yang akhlak bagaimana bisa terwujud dalam bentuk kinerja, gitu kan. Nah ini yang saya kira visi kedepannya luar biasa nih Mas Erik sebetulnya. Ini baru 2 tahun, tidak mudah. Ya mudah-mudahan sih saya berharap 2 tahun ke depan terus bisa berkelanjutan. Tapi yang saya sangat berharap siapapun Menteri BUMN-nya, ya, sama yang saya selalu tekankan kepada pimpinan BUMN direksi, jangan kita itu selalu menjelek-jelekan pemimpin sebelumnya. Pemimpin sebelumnya itu pasti punya kebagusan, pasti punya program bagus. Yang program bagusnya lanjutin aja. Ya itu bagian dari akhlak. Bahwa mengakui ada yang baik, ada yang tidak baik. Termasuk apa? Di dirinya dia sebagai kepemimpinan gitu.
Tapi ke visi kedepannya lagi, setelah jadi Menteri BUMN mau jadi apa lagi sih? Ya tentu yang terdekat ya saya ingin kembali ke masyarakat. Karena ini konteksnya begini, bahwa pengusaha itu pun jelek. Pengusaha tidak bisa kontribusi. Tapi kalau saya diajarin almarhum bapak saya, beliau selalu bilang, patut bangga jadi pengusaha. Kenapa? Pengusaha itu membuka lapangan kerja. Gede pahalanya itu berarti. Pengusaha itu bayar pajak. Makanya ketika saya jadi menteri kan banyak kontroversi juga, seakan-akan saya konflik of interest. Padahal saya udah menyerahkan dari awal, saya melepas semua jabatan. Tapi namanya kritik kan selalu ada. Ibaratnya senyum salah, nggak senyum salah. Yang namanya kritik itu adalah obat. Saya berprinsip, kalau yang namanya pujian itu racun. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak dipuji, kita ngambang, Gus. Nggak injek tanah gitu. Ya ketika kita difitnah sebagai manusia pastilah ada rasa gimana lah gitu. Ya tapi saya yakinkan ibu saya, istri saya bukan jadi bagian yang korup gitu. Bukan bagian dari itu. Transparan aja. Kenapa tadi? Kan track record itu bisa dicek.